A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala. Itu saksi bahasan kita. Kemudian juga beliau angkat surah Anbiya ayat 47. Jadi saya sekarang mulai berurut dalil yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut, lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya, untuk membuat berat. Tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ya, kurang lebih 27,5 meter, dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya, 17,5 meter. Jadi orang sangat besar postur tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil, tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh, amal baik dan amal buruk saja. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini kan. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit.
karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik gitu. Dia mengatakan sungguhnya aku yakin, belum dia buka, tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Aku akan berhasil lolos karena sudah jalan di tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya. Jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam, neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirot di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa, kata Nabi SAW, tidak ditahu berapa jauh jaraknya. Dibentangkan di atas neraka dan semua orang akan melewatinya, termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW, golongan pertama yang melewati sirot adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kemudian, seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga, menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, lima seperti orang yang merangkak, dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah penyampaian Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. Untuk memastikan memang pertemuan akan datang, insya Allah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka, karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan. Yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi SAW di halaman 89 hadis riwayat Muslim di footnote nomor 66 2955 ya.
Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yabla, illa azman wahidan wa huwa azbud dhanab, minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet, penghancuran dan pembangkitan adalah 40. Ulama hadis berikhtilaf masalah ini, 40 hari, 40 tahun, ya 40 waktu, ini Allahu alam. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkhutbah dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2660. Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla, ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal, fa aqulu ya rabbi ashabi, fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar, di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, bukan waktu itu Aisyah, bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan. Jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain, gitu kan? Seperti kasus teman-teman kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini. Kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan, masih ada sempat orang memikirkan masalah syahwatnya? Sudah tidak mungkin. Atau terjadi kebakaran yang luar biasa, dia akan terbakar, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Maka Allah menjawab, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata ulama hadis, sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat hari Fath, pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam. Dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat. Dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin. Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badar, ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam kemudian mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, saya akan tunggu kalian di Haud. Haud ini adalah tempat beliau SAW, telaga beliau di mahsyar. Setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. Nanti akan kita jelaskan sebentar. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'a, an umurihi fima afna, wa an ilmihi ma amila bi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaq, wa an jasadihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ini pada saat akan ditimbang amalnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekali dengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya dan kemana dia keluarkan. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis, kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya karena ini adalah titipan Allah, ada pahalanya. Tapi kalau orang lalaikan, ada pertanyaan hari kiamat, kau apakan jasadmu? Termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya, ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau, ya, yang akan ada nanti di mahsyar. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan footnote nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579 dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha ingat neraka, maka beliau
menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755. Ma yubkiki? Qalat dzakartu an-nar fabakaitu fahal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah? Faqala amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين الظهر جهنم هل يجوز. Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat tentang neraka, azabnya yang pernah disampaikan, maka dari itu aku menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya, apakah kalian, atau di sini diterjemahkan apakah engkau, tapi lebih tepat kalian, karena ini ahlikum ya, jamak. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi SAW bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, adapun pada 3 tempat berikut ini tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi pun. Yaitu ketika berada di sekitar mizan, timbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat, gitu kan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh, apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya atau di belakangnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka. Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu ketika berada di sekitar jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka, apabila dipancangkan di atas neraka jahanam hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummata wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi SAW, semua nabi-nabi punya doa mustajab, pasti. Ini doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan, seperti Nabi Nuh minta kaumnya disiksa misalnya, itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima, ada juga doa Nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan, itu dikasih. Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi sudah pakai doanya itu, kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haud, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW, syafaat dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 4308, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaumal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr wa liwa'ul hamdi bi yadi yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan, dan bendera hamd, pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, kau manusia pertama, kaulah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka, gitu kan. Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan? Maka Adam pun berkata, saya sudah, hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah lalu saya makan, gitu kan. Maka
saya tidak berani, diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, lalu pergilah ke Idris. Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk, cobalah pergi ke Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya. Sampai tiba di Isa, dan Isa alaihissalam, kata Nabi SAW, tidak menyebutkan kesalahannya. Dan dia cuma mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada saya, dan pada saat itu, kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang yang sedang bicara sama Nabi ini, terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah engkaulah Nabi terakhir. Allah menutup kenabian di tanganmu. Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW, yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini Nabi terakhir. Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya, Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat ammah dan syafaat khassa. Ya, syafaat kubra dan syafaat sugura, banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya, ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain, ini kita diingatkan oleh Nabi SAW agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka. Karena kejadian kiamat pasti terjadi. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah dalam 4340 dan Nasai nomor 5521, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ini dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man sa'ala al-jannata thalatha marratin qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon surga 3 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Yang ketiga, bukti bahwasanya secara nakli memang ada, kiamat terjadi, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, rasul-rasul, para hukama, maksudnya kalau digabung jumlahnya jadi jutaan. Orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang saleh kepada tentang kejadian hari kemudian dan kepada segala yang berkaitan dengannya. Ini kurang lebih dalil-dalil naklinya. Saya akan baca beberapa poin dalil akli. Yang pertama, kekuasaan Allah. Secara akal kiamat itu akan terjadi. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya membangkitkan pasti lebih gampang. Sebab menghidupkan, menciptakan dari awal lebih sulit. Secara akal mesti bisa diterima itu. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil. Seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan, sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal itu. Bisa dijelaskan di poin ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah SWT yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk itu, makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik dan buruk mereka tidak diberi pembalasan. Enggak mungkin Allah berikan peraturan-peraturan, syarat-syarat, janji-janji, ancaman-ancaman kalau tidak ada kebangkitan secara akal. Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan bisa jadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama.
daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya telah tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau suatu kebun dari kebun-kebun yang rindang, ya, yang berada di atas satu lembaran daun yang kecil. Ini kurang lebih gambaran penyampaian Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang hari kiamat. Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian ada banyak dalil yang menjelaskan ragam manusia yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan seperti misalnya orang-orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong, jabbarun, ukuran mereka seperti semut, ya, dibandingkan manusia pada hari kiamat, dan orang-orang menginjak-injak mereka sementara mereka tidak mati. Itu contohnya. Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, ya, wajahnya di bawah, gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi SAW, ada nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun, gitu kan. Dan ada orang-orang, ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya, di antara adalah Nabi SAW. Juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian, bukan nabi tapi orang beriman. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang Zaid, ya, Zaid bin Amr bin Tufail, ya, bin Tufail. Ini terkenal orang muwahhidnya Quraisy. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Ini orang salah satu yang dijamin masuk surga dari sahabat Nabi. Tapi ayahnya belum sempat beriman pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Zaid ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Tapi dia beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Kata Nabi SAW, Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Jadi tidak ada orang di belakangnya, karena memang dia cuma beriman pada saat orang semua kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, saya yakin antum sudah tahu, tentang ada kondisi orang-orang pada saat panas. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang-orang yang beriman tentunya, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bergabung karenanya, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan, keturunan, ya. Kemudian dia menolak, mengatakan saya takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja, ya, ibarat. Tentu tangan kanan, tangan kiri bisa tidak saling tahu, memang tidak bisa dalam akal manusia kita tahunya tidak bisa mengetahui, gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain kalau dirinya saya tidak tahu, gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid, gitu kan. Dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah SWT sendirian, surga dan neraka, lalu dia menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar. Kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka. InsyaAllah